Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Fitriana, SPD MPD. Saya dosen dari Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas PGRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Tridharma Perguruan Tinggi selama 2 tahun terakhir, khususnya tentang pendidikan dan pengajaran yang telah saya lakukan. Pada tahun ajaran 2018-2019 di semester ganjil, saya mengampu mata kuliah Geografi Pertanian dengan bobot 2 SKS, kemudian Metodologi Penelitian Pembelajaran Geografi dengan bobot 3 SKS, dan mata kuliah Statistika dengan bobot 3 SKS. Sedangkan pada tahun ajaran 2018-2019 pada semester genap, saya mengampu mata kuliah Geografi Regional Indonesia dengan bobot 3 SKS, Geologi Indonesia dengan bobot 3 SKS, Sistem Informasi Geografis dengan bobot 2 SKS, dan Metodologi Penelitian dengan bobot 3 SKS. Nah, sedangkan pada tahun ajaran 2019-2020 hingga saat ini saya sedang menjalankan tugas belajar di Universitas Negeri Yogyakarta program Pasca Sarjana Prodi Ilmu Pendidikan Konsentrasi IPS. Pada saat perkuliahan di kelas, kampus telah menyediakan infokus dan papan tulis, sehingga pada saat proses pembelajaran di kelas dapat dilakukan dengan baik. Pada setiap pertemuan, saya selalu mengawali dengan salam pembuka, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran, review materi sebelumnya, menyampaikan gambaran-gambaran materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Kemudian, pada awal-awal pertemuan, saya tidak lupa untuk menyampaikan kontrak perkuliahan yang membahas tentang materi-materi perkuliahan yang akan dibahas dalam satu semester, kemudian jenis-jenis penugasan untuk mahasiswa, metode dan model pembelajaran yang akan saya terapkan, kemudian referensi-referensi yang dipakai untuk perkuliahan dan juga sistem penilaian yang saya terapkan. Pada saat menyampaikan materi, saya menggunakan metode ceramah yang saya variasikan dengan menampilkan slide presentasi, terkadang video, dan juga memanfaatkan papan tulis. Selain itu, saya juga memanfaatkan media-media pembelajaran yang lain seperti peta untuk mata kuliah Geologi Indonesia, SIG, dan mata kuliah Geografi Regional Indonesia. Pada saat berlangsungnya proses perkuliahan, model pembelajaran yang saya terapkan seperti problem based learning, project based learning, dan outdoor study. Karena model pembelajaran tersebut lebih saya fokuskan agar menyenangkan dan mahasiswa tidak bosan. Selain itu, juga untuk melatih mahasiswa agar berpikir kritis dan berpikir ilmiah. Agar mahasiswa dapat mengikuti perkembangan teknologi, saya juga harus memanfaatkan platform pembelajaran yang ada saat ini seperti Google Classroom. Nah, materi untuk perkuliahan dan sumber-sumber belajar saya unggah juga di Google Classroom pada setiap minggunya agar mudah diakses oleh mahasiswa. Pemanfaatan Google Classroom ini juga untuk memudahkan pengumpulan tugas-tugas mahasiswa setiap minggunya. Nah, kemudian tugas-tugas tersebut seperti ada membuat makalah, menulis esai, membuat peta konsep, menyusun PowerPoint, membuat dan menganalisis butir-butir soal. Kemudian untuk mata kuliah SIG, saya memberikan tugas untuk membuat peta tematik, dan juga untuk mata kuliah pembelajaran, saya memberikan tugas kepada mahasiswa untuk membuat video presentasi yang kemudian diunggah di akun-akun media sosial mahasiswa, seperti itu. Pemanfaatan platform yang ada di internet seperti Google Classroom ini
selain memudahkan dosen untuk menyampaikan materi, mahasiswa juga dapat mengakses informasi, mengakses literatur sewaktu-waktu dibutuhkan. Selain itu juga agar mahasiswa mengenal dan update berbagai macam teknologi yang digunakan untuk perkuliahan. Pada saat memberikan penilaian, saya memanfaatkan Google Form untuk saya berikan kepada mahasiswa karena saya memiliki prinsip dalam perkuliahan ini sebisa mungkin meminimalisir penggunaan kertas sebagai wujud peduli lingkungan. Dalam memberikan nilai pada mahasiswa, saya berusaha untuk bersikap objektif dan tidak pilih kasih. Penilaian saya ambil dari tugas individu sekitar 4 kali, ada tugas kelompok 1 kali, kemudian keaktifan, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Model-model pembelajaran yang telah saya terapkan di kelas juga bervariasi. Saya sesuaikan dengan karakteristik materi di setiap mata kuliah dan juga karakteristik mahasiswanya. Dalam menerapkan model pembelajaran, saya selalu mengemasnya yang beragam. Kemudian agar berdampak pada antusias mahasiswa dan belajar itu, saya harus memilih model-model pembelajaran yang menyenangkan, kemudian dapat membuat mahasiswa lebih berpikir kritis, dapat aktif dalam diskusi. Nah, selain itu, saya juga memberikan stimulus pada awal-awal pembelajaran, baik di Google Classroom maupun pada saat tatap muka. Mahasiswa ini dengan pemberian stimulus meningkatkan rasa ingin tahunya, sehingga mereka lebih aktif bertanya di kelas, seperti itu. Model pembelajaran berbasis proyek misalnya, kemudian model pembelajaran berbasis masalah ini yang saya terapkan membuat mahasiswa lebih kritis dalam melihat permasalahan-permasalahan yang ada serta fenomena-fenomena yang terjadi di saat ini. Sebagai dosen, saya mengarahkan mahasiswa untuk berlatih menulis artikel ilmiah juga, karena agar mereka dapat meningkatkan kemampuan menulis dan menganalisis secara kritis. Sedangkan untuk mata kuliah yang ada praktikumnya seperti mata kuliah Sistem Informasi Geografis, agar mahasiswa dapat mengikuti pembelajaran dengan mudah, saya membuatkan pedoman praktikum yang berisi langkah-langkah praktikum membuat peta pada setiap babnya. Untuk penilaiannya, setiap praktikum juga ada lembar penilaian yang harus saya isi berdasarkan kemampuan mahasiswa. Nah, dalam perkuliahan 1 semester ini, saya juga berusaha menjalankan sesuai dengan jadwal yang ada, tetapi juga tetap berpedoman di kalender akademik. Pelaksanaan perkuliahan selama saya mengajar, saya lakukan sebanyak 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 pertemuan untuk memberikan materi dan 2 pertemuan untuk UTS dan UAS. Apabila ada halangan atau ada hari libur nasional pada saat jadwal perkuliahan, materi pun tetap saya berikan melalui Google Classroom, karena agar mahasiswa tetap dapat mengakses waktu-waktu dan juga tidak ketinggalan materi. Pada saat akhir pembelajaran, saya beserta mahasiswa berdiskusi bersama-sama untuk saling berbagi dan menyampaikan saran-saran yang berkaitan dengan penyampaian materi yang saya berikan, media pembelajaran yang saya gunakan, kemudian kesulitan-kesulitan mahasiswa dalam mengerjakan tugas, dan juga sistem penilaiannya agar mahasiswa dapat meningkatkan proses pembelajaran dan juga saya pun dapat mengevaluasi proses-proses pembelajaran untuk memperbaiki dan lebih menarik lagi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mungkin demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan terkait
Tridharma perguruan tinggi, khususnya unsur pendidikan dan pengajaran yang telah saya lakukan. Atas kurang lebihnya, saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.